Bab 436, Masalah Besar. Metode biasa pasti tidak ada gunanya. Untungnya, beberapa waktu lalu, keluarga Swandi menghabiskan banyak uang untuk menemukan metode yang dapat menekan kekuatan keturunan Ningrat. Cara ini memerlukan 10 seniman bela diri kuno di atas alam bumi tingkat 7 atau 10 tabib kuno di atas alam kehidupan tingkat 5 untuk bekerja sama menekannya. Simon berkata perlahan. Kata-katanya dipenuhi keputusasaan. Awalnya, mereka berencana mengutus orang-orang mereka sendiri untuk menekannya. Bersama dengan Agam, pas 10 orang. Namun, dia baru-baru ini menerima kabar bahwa seseorang ingin menyerang keluarga Swandi. Jika mereka bersepuluh menekan di sini dan musuh memanfaatkan kesempatan untuk menyerang, mereka akan berada dalam bahaya besar. Karena itu, agar lebih aman, mereka tidak boleh melakukannya. Selain itu, kekuatan keturunan Ningrat Susan berkembang lebih cepat dari yang dia bayangkan. Harus ada orang yang menekan kekuatan keturunan Ningrat. Jika tidak, ledakan kekuatan keturunan Ningrat akan meratakan seluruh kota Swandi. Ketika semua orang mendengar ada cara untuk menghadapinya, mereka mengembuskan napas lega. Waktunya tinggal sedikit, siapa yang mulai duluan? Simon berkata perlahan, melihat semua orang yang hadir. Sejauh mata memandang, semua orang bersemangat dan ingin sekali mencoba. Aku duluan! Seorang pria paruh baya maju keluar. Lencana perak yang di dadanya menunjukkan dia berada di alam kehidupan tingkat 7. Karena syaratnya alam kehidupan tingkat 5, tingkat 7 pasti lebih dari cukup. Aku juga akan ikut. Aku juga. Satu persatu tabib kuno maju. Utang budi keluarga Swandi membuat mereka sangat tergoda. Apalagi katanya Asad adalah anggota keluarga Swandi. Hal ini membuat orang-orang ini berbondong-bondong mengajukan diri dan ingin menawarkan jasa budi. Ada 5 orang alam kehidupan tingkat 5, 3 orang alam kehidupan tingkat 6, dan 2 orang alam kehidupan tingkat 7. 10 orang mengikuti instruksi dan datang ke ruang terbuka besar di tengah lapangan kosong. Ada 11 lingkaran di ruang terbuka itu. Setiap lingkaran diukir dengan garis-garis aneh. Sebuah lingkaran terbesar ada di tengah, sisa 10 lingkaran lain mengelilinginya. Semuanya, kalian berdiri di atas lingkaran dan dengarkan perintahku. Lepaskan semua kekuatan kalian ke inti formasi. Saat garis di inti formasi dipenuhi cahaya merah, artinya kalian sudah berhasil. Suara Simon terdengar dari langit. Susan sendiri perlahan menuruni anak tangga dan datang ke lapangan kosong di bawah tatapan semua orang. Dia membungkuk sedikit kepada 10 tabib kuno dan berjalan ke tengah formasi. Melihat kecantikan Susan dari jarak dekat, hati semua orang terkejut. Semuanya, bersiaplah untuk memulai. Kata Simon perlahan. Ke-10 tabib kuno membuang pikiran mereka itu dan menyebar. Setiap orang berdiri di atas lingkaran. Setelah mereka menyiapkan diri hingga kondisi terbaik mereka, mereka mengangguk pada Simon. Haf! Simon mengembuskan napas dan berkata dengan jelas. Mulailah. Begitu selesai berkata, kekuatan spiritual yang dilepaskan 10 tabib kuno langsung menyelimuti seluruh lapangan kosong. Bahkan orang-orang yang menonton di kaki gunung merasakan gejolak dari dalam jiwa mereka. Lingkaran di bawah kaki 10 tabib kuno bersinar dan terisi dengan cepat. Ini terlalu mudah. Para tabib kuno saling memandang dengan ekspresi santai. Kemudian, kekuatan mereka mengikuti garis formasi dan berkumpul di pusat. Namun, ketika mereka mengumpulkan kekuatan mereka di tengah, terjadi hal yang membuat mereka tercengang. Kekuatan gabungan 10 orang ini bahkan tidak bisa mengisi 1/10 dari garis formasi pusat. Ini seperti mereka bekerja sama untuk menimba air. Ternyata yang diisi bukan tangki, tetapi sungai. Saat itu, bukan hanya mereka, tabib kuno lainnya juga merasa tertekan. Lanjutkan! 10 orang itu tidak menyerah. Mereka mengumpulkan kekuatan spiritual mereka dan menuangkannya ke pusat. Lagi dan lagi. Setiap pengumpulan akan memicu gelombang serangan spiritual yang kuat. Setelah dituangkan ke dalam pusat formasi, tidak ada reaksi apa-apa, seperti batu yang tenggelam ke laut. Setelah 10 putaran, garis-garis di formasi pusat baru terisi kurang dari setengahnya. Selain itu, seiring makin banyak garis formasi yang terisi, tingkat kesulitannya juga menjadi makin besar. Dulu, 1 putaran bisa mengisi 1/10-nya. Sekarang, setelah 3 putaran, mereka belum bisa mengisi setengah dari sebelumnya. Lanjutkan terus! Tidak ada yang mau menyerah duluan, mereka terus memasukkan kekuatan spiritual yang besar. Tak lama kemudian, 2/3 garis formasi pusat sudah terisi. Namun, aura mereka juga makin lemah. Melihat hal ini, Simon menggelengkan kepalanya. Suaranya terdengar di telinga semua orang. Hentikan! Kekuatan spiritual 10 orang itu runtuh. Garis formasi yang susah payah terisi 2/3 itu juga runtuh dan menghilang. Mereka saling pandang. Semua orang berkeringat dingin, kulit mereka pucat, dan napas mereka pelan.
Mereka hampir tidak bisa mengenali satu sama lain. Simon melakukan hal yang benar dengan menghentikan mereka. Sepertiga yang tersisa itu akan membutuhkan lebih banyak kekuatan spiritual dari sebelumnya. Dengan keadaan mereka saat ini, tidak mungkin mereka bisa menyelesaikannya. Kalian semua telah melakukan yang terbaik. Keluarga Suandi menyiapkan pil pemulih spiritual untuk kalian, gunanya untuk mengisi dan memperbaiki kekuatan spiritual kalian. Silakan beristirahat di samping, kata Simon sambil tersenyum. 10 anggota keluarga utama keluarga Suandi membawa nampan yang masing-masing terdapat 3 pil pemulih spiritual. Pil pemulih spiritual sangat mahal. Dengan status mereka sekarang, mereka tidak rela makan satu pun. Simon sangat murah hati sehingga membuat orang merasa lebih nyaman. Tabib kuno di samping yang takut, menghilangkan keraguan mereka setelah melihat hal ini. Walaupun gagal, 3 pil pemulih spiritual sudah cukup balik modal. Ke-10 tabib kuno tersenyum pahit. Setelah menerima pil pemulih spiritual, mereka sedikit membungkuk kepada Susan dan Simon, lalu kembali ke kerumunan dengan putus asa. Tanpa menunggu Simon berbicara, beberapa tabib kuno sudah menawarkan diri dan berjalan ke lingkaran formasi. Sekali lagi, 10 tabib kuno terkumpul. Ada 3 orang alam kehidupan tingkat 6, 5 orang alam kehidupan tingkat 7, dan 2 orang alam kehidupan tingkat 7 tahap puncak. Susunan orang ini jauh lebih kuat dari yang pertama. Sayangnya, saat garis formasi terisi hingga 4/5, mereka sudah tidak kuat lagi. Seorang pria parubaya berkeras kepala ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan hati Susan. Dia melepaskan kekuatan spiritualnya secara paksa tanpa memedulikan kondisinya sendiri. Akibatnya, dia diserang balik oleh formasi. Dia langsung muntah darah dan lemas. Saat itu, Simon menghela napas dan mengatur bawahannya mengangkat pria itu turun untuk beristirahat. Kekuatan keturunan Ningrat di tubuh Susan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin butuh 10 orang yang semuanya berada di alam kehidupan tingkat 7, baru ada harapan untuk sukses. Di kaki gunung, semua penonton melihat kejadian ini dan menghela napas. Para tabib kuno itu semuanya adalah tokoh besar, tapi mereka tetap gagal. Sekarang keluarga Suandi dalam masalah besar. Akhirnya aku mengerti kenapa keluarga Suandi tidak mengizinkan kita naik. Ternyata itu bukan karena diskriminasi, tapi demi kebaikan kita sendiri. Aku khawatir hanya dengan kerja sama Hippocrates muda, baru ada harapan untuk sukses. Kalau Asad yang melakukannya, pasti akan berhasil. Jaya, kenapa Asad itu masih belum muncul? Di tengah kerumunan, Nyonya Miati tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mereka meninggalkan restoran, tetapi belum meninggalkan kota Suandi. Sebelum melihat Agam ditinggalkan oleh keluarga Suandi, mereka tidak akan berhenti berharap. Aku tidak tahu. Mungkin ada hal lain yang terjadi. Jaya juga agak gelisah. Awalnya, dia datang untuk membantu dan meninggalkan kesan yang baik pada keluarga Suandi. Hal ini untuk membuka jalan untuk mengontrol Agam. Siapa sangka kekuatannya terlalu lemah. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk naik gunung. Namun, bukan berarti tidak ada kabar baik. Dia saja tidak bisa naik, Agam pasti juga tidak memenuhi syarat untuk naik. Selain itu, dia juga tidak melihat Agam di gunung. Jadi, artinya Agam pasti sudah dihentikan di bawah gunung. Setelah berpikir demikian, Jaya merasa jauh lebih baik. Ada seorang pria yang bersembunyi di antara kerumunan di kota Suandi. Dia mengenakan jubah panjang yang menutupi sebagian besar tubuhnya. Dia tak lain adalah Ivan. Bab 437, turun gunung sekarang. Tuan, semuanya sudah siap. Begitu saatnya tiba, kita bisa membalikan formasi dan membunuh Simon dan lainnya. Seorang pria tua berjanggut putih berjalan ke sisi Ivan. Dia berkata menggunakan suara yang hanya terdengar mereka berdua. Baiklah, saat Master tiba, semua orang ini akan mati. Selama Simon dan lainnya mati, manusia tiruan yang ditanam di keluarga Suandi akan menggantikan mereka. Pada saat itu, kita akan menggantikan keluarga Suandi tanpa ada yang menyadarinya. Ivan tersenyum licik dan melirik lelaki tua itu. Dia berkata, mereka tidak mencurigai apapun darimu, kan? Proses mengambil alih berjalan cukup lancar. Aku menerima sebagian besar ingatan tubuh Sony dan berhasil menggantikannya. Tidak ada yang curiga ada jiwa lain yang tersembunyi di dalam tubuh ini. Pria tua itu tersenyum, memperlihatkan arogansi yang tidak sesuai dengan usianya. Ivan mengangguk puas. Dia melihat Simon dan lainnya di gunung dan berkata, sayangnya, syarat untuk mengambil alih terlalu ketat. Kalau kita dapat mengambil alih tubuh para tetua keluarga Suandi, kita akan lebih cepat menguasai wilayah timur. Setelah jeda, Ivan berkata kepada lelaki tua itu, kamu pergilah. Jangan biarkan orang mencurigai apapun di saat penting ini. Ya. Pria tua itu pun pergi. Ivan melirik sekeliling dan menunjukkan senyum ganas. Tak lama lagi, semua yang ada di sini adalah milikku. Aku akan menjadi raja keluarga Suandi. Jika Agam, hehe, bukankah kamu menggunakan kekuatan keluarga Suandi dan naik ke posisi yang sangat tinggi?
Setelah aku menjadi pemimpin keluarga Suwandi, aku akan menjatuhkanmu dengan lebih buruk. Kemudian, aku akan mendapatkan tubuhmu dan mengambil alih. Pada saat itu, semua yang kamu miliki, termasuk wanitamu, akan menjadi milikku. Di atas gunung. Setelah 2 kali percobaan sebelumnya, mereka kurang lebih sudah memiliki perkiraan masing-masing. Hanya orang dengan alam kehidupan tingkat 7 yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan semua ini. Syarat ini langsung mengeliminasi sebagian besar orang. Kak, ayo kita coba. Bisik Linda. Alasan dia begitu baik karena dia ingin meninggalkan kesan yang baik pada keluarga Suwandi. Jika Asat adalah anggota keluarga Suwandi, artinya dia akan makin dekat dengannya, kan? Hippocrates muda memandang Marcel dan berkata, Pak Marcel, ayo kita maju. Marcel menganggukkan kepalanya. Lihat, keluarga Hippocrates maju. Suasana di atas dan bawah gunung menjadi bersemangat. Jika kamu ingin mengatakan siapa yang paling kuat di antara yang hadir, mereka tidak lain adalah kelompok Hippocrates muda. Para tetua keluarga Suwandi berseri-seri. Simon tersenyum dan berkata, Bapak Ibu sekalian, apa yang kalian lakukan hari ini akan selalu aku ingat. Aku pasti akan datang untuk berterima kasih di masa depan. Hei, Tuan Simon terlalu segan. Kami hanya memberikan kontribusi kecil. Hippocrates muda tersenyum dan memimpin orang-orangnya ke dalam lingkaran. Ada total 7 orang yang datang dari keluarga Hippocrates. 4 dari mereka telah mencapai alam bumi tingkat 7 atau lebih. Marcel berjaga di tempat untuk mencegah situasi tidak terduga. Hippocrates muda, Linda, dan seorang tetua lain memilih untuk maju. Meskipun hanya 3 orang, majunya keluarga Hippocrates memberikan semangat dan meningkatkan kepercayaan diri yang besar untuk orang lain. Saat itu juga, beberapa tabib kuno yang ragu-ragu, menghilangkan kekhawatiran mereka dan melangkah ke lingkaran satu demi satu. Selain Hippocrates muda yang berada di tingkat 8 tahap puncak dan tetua lain yang tingkat 8, semua lainnya berada di alam kehidupan tingkat 7. Seiring perintah Simon, kekuatan spiritual yang kuat langsung menyelimuti seluruh gunung. Kekuatan Hippocrates muda di tingkat 8 tertinggi pun benar-benar dirasakan. Meskipun pertempuran dengan Yesaya kemarin sangat menguras energi sejati Hippocrates muda, untungnya Agam berhasil menyelamatkan kekuatan gabungan 2 energi murni sehingga Hippocrates muda tidak terpengaruh. Selain itu, keluarga Hippocrates memiliki harta yang kaya. Mereka menggunakan berbagai obat dan pil mujarab serta teknik rahasia untuk membantu Hippocrates muda kembali ke kondisi terbaiknya dalam satu malam. Energi dituangkan putaran demi putaran, seolah-olah tiada akhirnya. Dengan usaha bersama dari 10 orang, garis di formasi tengah dengan cepat terisi penuh. Berhasil. Seluruh anggota keluarga Suwandi bergembira. Kerutan di kening para tetua keluarga Suwandi pun menghilang. Hore, Kak Susan akhirnya bisa terbebas dari rasa sakitnya. Di depan gerbang mansion di atas gunung, Sinta menyaksikan kejadian ini. Dia bergembira hingga jari-jarinya saling bertautan. Gawat! Kata Agam perlahan, membuat Sinta sangat bingung. Dia bertanya. Pak Agam, apa maksudmu? Apa cara ini tidak bisa menyelamatkan Kak Susan? Tidak bisa. Agam menggelengkan kepalanya dan berkata. Kekuatan keturunan Ningra dalam dirinya telah bermutasi. Metode awal ini tidak lagi efektif. Ini seperti mengembuskan angin untuk memadamkan api kecil. Bila digunakan pada api besar, tidak hanya gagal memadamkan api, tetapi juga akan membuat api makin besar. Akhirnya api tersebut akan membakar tubuhnya. Sinta tidak bisa berkata-kata. Terus terang, dia memang memiliki kesan yang baik pada Agam. Namun, jika dia tidak melihat identitas dan kekuatan Agam dengan matanya sendiri, Sinta akan curiga orang ini penipu. Keluarga Suwandi di sebelah mereka tidak tahu identitas Agam. Jadi mereka semua menatap kesal. Dari mana penipu ini? Berapa umurmu? Beraninya kamu mempertanyakan keputusan para tetua keluarga Suwandi? Benar. Dia mengutuk Nona Susan mati. Benar-benar pembangkang keterlaluan. Anak muda, kamu jangan bicara sembarangan. Cepat minta maaf. Tidak hanya orang keluarga Suwandi, para tabib kuno yang dibawa istirahat di mansion juga mendengar ini. Mereka semua melotot dengan marah. Mereka ingin menampar mulut Agam keras-keras. Apalagi si pria yang tadi muntah darah. Dia lebih geram. Nak, diamlah. Kamu pikir kamu siapa? Kamu bahkan tidak bisa naik gunung, tapi kamu masih berani berkomentar di sini. Kamu cari mati, ya? Agam tersenyum tidak peduli. Dia mencabut topeng wajah manusia yang menempelkan di wajahnya. Sebuah wajah biasa muncul di depan semua orang, tetapi memberikan dampak besar bagi pria paruh baya itu. Jelas-jelas dia sangat lemah sampai hanya bisa duduk di kursi roda. Namun, dia melompat dan menunjuk Agam seolah-olah telah melihat hantu. Sambil berkeringat deras, dia gelagapan. Kamu adalah... Agam berkata kepada Sinta yang sudah tertegun. Turun gunung sekarang.
Selesai dia berkata, angin sepoi-sepoi meniup menyebabkan dedaunan gugur. Pada saat daun jatuh ke tanah, Agam sudah lama pergi. Bruk! Pria paruh baya itu jatuh ke tanah. Wajahnya terkejut dan pikirannya kosong. Asat yang menyelamatkan martabat pengobatan tradisional Tiongkok Indonesia ternyata adalah identitas palsu. Jika berita ini tersebar, pasti akan memicu keributan. Siapa sangka di balik wajah Asat ini ada sosok orang lain. Master Yasha, apa Anda mengenal pria barusan? Anggota keluarga Suwandi membantu pria itu berdiri dan bertanya. Tidak, aku tidak tahu. Pria itu menggeleng sekuat tenaga. Agam pasti memiliki tujuannya sendiri untuk menyembunyikan identitasnya. Jika dia menyebarkan rahasia ini, dia mungkin akan berakhir dalam situasi yang menyedihkan. Di lapangan kosong, garis formasi di bawah kaki Susan sudah terisi penuh dan memancarkan cahaya merah menyilaukan yang menyelimuti Susan. Rambut merahnya yang panjang menari berkilauan. Kulitnya putih. Kecantikan Susan seolah dia adalah bidadari yang turun dari langit. Semua orang memujinya. Penghalangnya bisa disingkirkan, kata Simon kepada para tetua lainnya. Mereka pun bersama-sama menghilangkan penghalang kekuatan. Kekuatan keturunan Ningrat di tubuh Susan ditahan oleh cahaya merah. Cahaya merah terus-menerus masuk ke tubuh Susan. Auranya yang buas juga menjadi makin stabil. Simon dan yang lainnya diam-diam menghela napas lega. Akhirnya berhasil. Saat dia hendak melepas kekhawatirannya, suara Agam masuk ke telinga mereka. Siapkan pertahanan. Bab 438, Mutasi, meledak. Apa? Simon agak terkejut. Brian berkata kesal. Anak muda, formasinya sudah bekerja, tidak akan terjadi apa-apa. Kalau kita ikut campur sekarang, itu sama dengan buang-buang tenaga kita. Sepanjang sejarah, putri keturunan Ningrat selalu menggunakan formasi ini untuk menekan kekuatan keturunan Ningrat. Pasti tidak akan terjadi masalah besar. Simon menjelaskan. Kekuatan keturunan Ningrat telah bermutasi. Formasi darah api Ningrat tidak hanya akan gagal menekannya, tapi juga akan menyebabkan kekuatan keturunan Ningrat meledak lebih awal. Percayalah, tidak akan salah. Suara Agam penuh tekanan tak terbantahkan. Mendengar ini, Simon dan yang lainnya terkejut. Bagaimana dia tahu ini adalah formasi darah api Ningrat? Tekan kekuatannya. Pikiran itu melintas dalam sekejap. Wajah Simon berubah serius dan dia langsung berteriak. Para tetua lainnya refleks melakukan perintahnya. Kekuatan spiritual yang besar menyelimuti Susan membentuk penghalang yang kokoh. Begitu penghalang terbentuk, kekuatan keturunan Ningrat yang awalnya tenang di tubuh Susan langsung rusuh. Apinya membakar semua pakaian di tubuh Susan dalam sekejap. Sebelum semua orang melihat tubuhnya yang molek, bayangan Phoenix besar keluar dan menyelimutinya. Semua energi dan kekuatan spiritual langsung terbakar oleh api Phoenix. Terdengar kicauan. Burung Phoenix merentangkan sayapnya yang indah, tetapi destruktif. Dia mengeluarkan pekikan panjang yang tajam. Aura destruktif yang dilepaskannya meledak ke segala arah. Bruk! Saat kekuatan keturunan Ningrat bertabrakan dengan penghalang, wajah Simon dan lainnya menjadi pucat. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Untungnya, Agam mengingatkan tepat waktu. Jika tidak, gelombang kekuatan itu sudah cukup untuk membakar gunung menjadi tanah tandus. Api merah keemasan yang dilepaskan oleh Phoenix berubah menjadi hitam dengan cepat. Suhu sekitar hampir mencapai titik ekstrem. Dia bermutasi menjadi Phoenix kegelapan. Melihat hal ini, semua orang membuka mulut mereka, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Blup, blup, blup. Suara magma mendidih yang terdengar seperti suara iblis masuk ke telinga semua orang. Mundur! Ekspresi Hippokrates muda berubah drastis. Dia menarik Linda menjauh dari tempat itu. Pada saat yang sama, tabib kuno lainnya juga menyadari bahaya dan buru-buru melarikan diri. Setelah mereka pergi belasan detik, tempat mereka berdiri tadi meleleh menjadi magma cair. Boom! Dari 10 lingkaran itu, muncul pilar cahaya merah yang juga mengangkat magma. Pilar itu berubah menjadi 10 pilar magma besar. Suhu yang panas membuat pandangan terdistorsi. Pohon-pohon di gunung mengering dengan cepat dan terjadi kebakaran hutan. Semua anggota keluarga Suwandi, segera turun gunung. Simon layak menjadi pemimpin klan. Di saat krisis, dia masih tetap tenang dan memberi perintah demi perintah dengan tertib. Sinta tertegun menyaksikan kejadian ini di depan pintu mansion yang tidak jauh dari sana. Kata-kata yang dikatakan Agam tadi bergema di benaknya. Agam sudah menduga hal ini. Meskipun dia sangat terkejut, Sinta tetap kompeten. Dia dapat menenangkan pikirannya dengan cepat dan mengatur anggota keluarga Suwandi untuk pergi dengan tertib dan cepat. Boom! Kekuatan keturunan Ningrat meletus sekali lagi. Aura yang lebih kuat menyerang penghalang yang dibuat bersama-sama oleh Simon dan lainnya. Simon dan yang lainnya memang kuat.
Penghalang yang mereka bangun bersama sudah cukup untuk menahan ledakan kekuatan keturunan Ningrat. Namun, kekuatan keturunan Ningrat bisa membakar energi dan kekuatan spiritual. Setiap menit dan detik merupakan ujian besar bagi mereka. Mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Semuanya. Begitu mendengar suara Simon, orang-orang di gunung mundur satu demi satu. Tuan Simon, kami sudah mencoba yang terbaik. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Maafkan aku. Seorang tabib kuno melakukan gerakan pamit ke arah Simon dan segera turun gunung tanpa menoleh ke belakang. Masih belum terlambat untuk lari. Ketika Simon dan yang lainnya tidak kuat lagi, nyawa mereka juga akan melayang di sini. Melihat kondisi makin parah, tabib kuno lainnya juga melarikan diri satu demi satu. Tentu saja penting untuk berteman dengan keluarga Swandi, tetapi tidak ada gunanya jika kehilangan nyawa. Tuan muda, ayo kita pergi juga. Keturunan Ningrat telah bermutasi dan berevolusi menjadi Phoenix kegelapan yang destruktif. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Kalau kita tinggal dan membantu, kita tentu bisa bertahan sebentar lagi. Tapi, bila kita melakukannya, kita tidak bisa pergi lagi. Kata Marcel dengan suara yang berat. Meskipun sifatnya tenang, dia juga agak panik saat ini. Kita tidak bisa pergi. Kalau pergi, kita tidak punya harapan untuk berteman dengan keluarga Swandi. Kita tidak akan bisa mendekati Asat lagi. Hippokrates muda berkata dengan suara berat. Kalian mundur dulu, aku akan mengamati dan menunggu kesempatan. Kalau kondisi gawat, aku baru melarikan diri. Marcel sangat pasrah mendengar keputusan Hippokrates muda. Namun, dia juga merasa lapang dada. Baiklah, kamu sendiri hati-hati. Marcel ingin membawa Linda dan yang lain pergi. Kak. Linda sangat khawatir. Nona, jangan terlalu khawatir. Kita hanya menjauh sedikit. Kalau tuan muda terjebak, orang tua ini akan mempertaruhkan nyawa datang menyelamatkannya. Marcel menghibur dan membawa paksa Linda ke lereng gunung. Ini adalah tempat aman terdekat. Jika ada perubahan di atas, mereka dapat segera mengatasinya. Melihat kerumunan berbondong-bondong melarikan diri, wajah para tetua keluarga Swandi menjadi makin masam. Para bajingan ini! Sebelum mereka datang, mereka berbicara dengan manis. Tapi, ketika ada masalah sedikit saja, mereka berlari lebih cepat dari apapun. Emosi Brian meledak dan dia mengumpat marah. Sudahlah, orang lain sudah melakukan yang terbaik untuk membantu. Kita masih mengharapkan mereka akan mengorbankan nyawa untuk kita keluarga Swandi? Heru berkata dengan suara yang berat. Nada bicaranya tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. Makin lama kekuatan keturunan Ningrat ditekan, makin besar kekuatannya. Kekuatan menakutkan itu tidak bisa dilampiaskan dan terus membakar gunung di dalam penghalang. Tidak butuh waktu lama bagi gunung setinggi ratusan meter itu untuk terbakar habis. Namun, mereka tidak punya pilihan lain sekarang. Mereka bahkan tidak bisa lari menyelamatkan diri. Begitu mereka melepaskan penghalang pertahanan, kekuatan keturunan Ningrat yang menakutkan akan keluar seperti air waduk yang bocor. Kekuatan itu akan menelan gunung dalam sekejap. Mereka tidak akan punya waktu untuk melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang tidak ada yang berani menyelamatkan kita, juga tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Apa kita orang-orang tua ini akan berakhir di sini? Brian berkata marah. Suasana menjadi sangat sunyi. Hanya suara magma mengepul dan menghancurkan yang terus bergema di gunung. Sekarang keluarga Swandi sudah tamat. Benar saja, keturunan Ningrat tidak bisa dikendalikan semudah itu. Dalam sejarah, tidak sampai 3 orang yang berhasil mengendalikannya. Tapi, tidak sedikit klan besar yang dihancurkan oleh kekuatan keturunan Ningrat. Ini sangat disayangkan. Dalam situasi ini, kita hanya bisa berdoa agar korban lebih sedikit. Tidak mungkin bisa menyelesaikannya dengan selamat. Orang-orang di bawah gunung melihat kejadian yang sebanding dengan kehancuran dunia ini. Semuanya mendesah pesimis. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang bersuka cita. Mereka senang melihat keluarga Swandi binasa. Dengan begitu, mereka akan memiliki kesempatan untuk mengambil posisi mereka. Ivan adalah salah satunya. Melihat kejadian di gunung, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Awalnya, butuh upaya besar untuk menghancurkan keluarga Swandi. Dia tidak menyangka dia tidak perlu melakukan apapun, keluarga Swandi akan binasa sendiri. Alam semesta benar-benar mendukungnya. Pak Agam, apa kamu punya solusi? Keringat dingin perlahan-lahan mengucur di dahi Simon. Kemudian, keringatnya menguap dengan cepat oleh suhu tinggi. Dia mulai tidak kuat lagi. Hanya ada satu cara, harus masuk ke formasi dan menyegel kekuatan spiritualnya. Barulah kita dapat menghentikan bencana ini. Kata Agam dengan tenang. Masuk? Ide macam apa yang kamu punya? Tempat itu tidak bisa didekati setengah langkah pun. Kalau kamu masuk, kamu akan musnah dalam sekejap. Brian berseru. Ini adalah metode yang paling masuk akal untuk saat ini.
Agam berkata dengan tenang. Kalau kita terus seperti ini, terlepas dari apa kalian dapat bertahan atau tidak, Phoenix kegelapan akan makin dewasa. Dia akan mengambil alih kesadaran asli Susan dan menjadi makhluk penghancur yang tidak manusiawi. Pada saat itu, aku juga tidak punya pilihan lain lagi. Apa tidak ada cara lain? Ada, bunuh Susan untuk melindungi keluarga Swandi. Simon dan yang lainnya terdiam. Susan adalah keturunan ningrat, satu-satunya harapan bagi keluarga Swandi untuk bangkit dan mendominasi provinsi S. Jika dia dibunuh, keluarga Swandi tidak dapat bangkit lagi dan menjadi klan tingkat rendah. Bab 439, Wanita di Lautan Api. Pak Agam, dia adalah putriku satu-satunya. Simon berkata dengan suara serak. Aku mengerti, makanya aku lebih memilih metode pertama. Kalian bertahanlah selama 3 menit. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. 3 kata singkat itu sangat berharga. Mata para tetua keluarga Swandi memerah. Bibir Brian bergetar. Selain kaget, hatinya juga merasa yakin pada Agam. Simon menarik napas dalam-dalam dan memaksa menekan perasaan rumit di hatinya. Tidak peduli apa kamu berhasil atau tidak, kamu akan menjadi orang berjasa bagi keluarga Swandi selamanya. Aku tidak punya minat sedikit pun menjadi orang berjasa. Apa yang aku lakukan hanya hal kecil sebagai teman. Agam berkata dengan tenang. Dia melakukan ini tidak hanya demi hubungan dengan keluarga Swandi, tetapi juga untuk mengikuti hati nuraninya. Ditambah lagi, kita jujur saja. Jika Agam tidak mempertaruhkan nyawa untuk keluarga Swandi hari ini, bagaimana mungkin keluarga Swandi dan sekutunya akan membantunya sekuat tenaga di masa depan? Lepaskan penghalang dan biarkan aku mengambil alih. Ucapan Agam menyebabkan hati mereka tegang. Jika mereka melepas penghalang, mungkin semua akan musnah dalam sekejap. Dengarkan dia, aku akan menghitung mundur. Simon berkata dengan nada tak terbantahkan. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang berat. 3. Para tetua keluarga Swandi menjadi tegang dan menggerakkan kekuatan spiritual dalam tubuh mereka. Mereka bersiap menarik kembali kekuatan spiritual tersebut. 2. Aura penghalang melemah. Apa Simon dan yang lainnya sudah tidak ingin hidup lagi? Semuanya berakhir. Sepertinya mereka sudah tidak tahan lagi. Sekelompok orang di bawah gunung memiliki ekspresi sedih. Tidak bisa, di sini juga tidak aman. Ayo lari! Lari! Kerumunan menjadi ribut dan mati-matian mundur lebih jauh. Seluruh kota Swandi dalam keadaan panik dan putus asa. Kejadian terinjak dan terluka terjadi lebih sering. Tuan muda, ayo pergi! Teriak Marcel. Hippocrates muda ragu-ragu dan segera mundur ke lereng gunung. 1. Seiring kata-kata Simon, penghalang yang menekan kekuatan keturunan ningrat tiba-tiba menghilang. Kekuatan keturunan ningrat berubah menjadi lautan api hitam. Api yang membawa kekuatan destruktif itu meluap ke segala arah. Wush! Tiba-tiba, aura yang sangat menakutkan muncul begitu saja. Aura itu menjadi penutup besar dan kuat menyelimuti api hitam. Ini! Semua orang yang bersiap melarikan diri tertegun merasakan aura menakutkan yang tiba-tiba muncul itu. Merasakan aura yang tidak asing, wajah beberapa orang kuat berubah bersamaan. Itu dia. Dia datang! Hippocrates muda berbalik dan menatap puncak gunung dengan tatapan bersemangat. Sesosok manusia muncul begitu saja di atas Phoenix kegelapan yang penuh aura kematian. Wajahnya sangat biasa, tetapi membuat orang tidak akan pernah bisa melupakannya, terlihat menyerupai wajah dewa. Pria itu akhirnya muncul. Hati semua orang tegang dan mata mereka dipenuhi rasa kagum. Pria terkuat dalam kompetisi pengobatan tradisional, sosok menakutkan dengan kekuatan alam nirwana setengah langkah. Akhirnya dia turun tangan. Agam! Ivan menatap lekat-lekat sosok Agam. Ekspresinya menjadi sangat hancur. Dia tidak akan pernah melupakan orang ini sampai mati. Dulu teman sekamar di asrama saat perguruan tinggi, sekarang musuh bebuyutan. Ivan selalu menderita efek samping yang ditinggalkan akibat mengambil alih tubuh orang. Setiap kali kambuh, dia selalu merasa lebih baik mati saja. Dia terus bertahan sampai sekarang hanya untuk balas dendam. Untuk menginjak-injak Agam di bawah kakinya suatu hari nanti. Biar semua orang tahu bahwa dia, Ivan Wangsa, lebih kuat dari Agam Tama. Tolong saja, kamu bisa menjadi pahlawan dulu. Ketika kekuatanmu habis, aku akan mengambil alih tubuhmu. Hahaha. Ivan tampak beringas dan tidak bisa menahan tawa gilanya. Awalnya, dia pikir masih harus menunggu beberapa waktu. Namun, sekarang, sepertinya dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan hari ini. Api hitam yang mengerikan memenuhi penghalang. Tempat ini sudah menjadi tempat terlarang yang mematikan. Siapapun yang melangkah masuk akan dimusnahkan dalam sekejap. Agam menarik napas dan memadatkan kekuatan spiritual untuk menyelimuti tubuhnya,
membentuk lapisan pelindung transparan. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, dia berjalan turun selangkah demi selangkah. Dia, apa yang akan dia lakukan? Sekalipun dia sudah alam nirwana setengah langkah, dia belum tentu bisa menahan ledakan keturunan ningrat. Apa dia cari mati? Semua orang berseru saat melihat kejadian ini. Jangan! Linda berteriak dengan wajah pucat. Tetua Marcel, apa kamu tahu apa yang akan dia lakukan? Hippocrates mudah menarik adiknya dan berbalik bertanya kepada Marcel. Kekuatan keturunan ningrat telah meledak sepenuhnya. Aku khawatir tidak ada solusi lain kecuali dia menyegel 8 meridian Susan dari dekat. Dari dekat? Dia gila? Para tetua keluarga Hippocrates di sebelahnya berseru kaget. Marcel mengangguk setuju. Menurut kita ini memang cara bunuh diri, tapi tidak ada cara yang lebih baik selain ini. Mengapa pemuda itu mau melakukan ini? Mungkinkah dia benar-benar anggota keluarga Swandi? Hei, apa menurutmu keluarga Swandi bisa melatih orang dengan kekuatan alam nirwana setengah langkah? Marcel tertawa. Para tetua diam. Orang ini terlalu misterius. Aku bahkan curiga nama Asad itu nama palsu. Palsu? Semua orang terkejut. Tentu saja, ini hanya dugaan pribadiku, tapi satu hal yang pasti. Ketika semua orang meninggalkan keluarga Swandi, dia maju. Tidak peduli apa alasannya, kata kebaikan sepenuhnya tercermin dalam dirinya. Ya, kalau aku dalam situasi itu, aku mungkin tidak punya keberanian untuk maju. Hippocrates mudah melihat lautan api gelap yang menakutkan. Dia tidak bisa menahan diri dan menelan ludah. Manusia adalah makhluk yang egois. Tidak peduli seberapa baik hubungannya, begitu mengancam hidup, siapapun tidak akan ragu untuk memilih menolong dirinya sendiri. Terutama orang-orang seperti mereka. Makin kuat kekuatan mereka, status makin tinggi, mereka juga makin mudah takut mati. Bagaimanapun, manusia hanya memiliki satu nyawa. Jika terjadi kesalahan sedikit saja, kerja keras selama puluhan tahun akan sia-sia. Mata Linda memerah dan dia menatap Agam yang berjalan menuju lautan api tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, hatinya menjadi lembut dan seluruh pikirannya dipenuhi oleh Agam. Dengan kekuatan dan sifatnya, siapa yang tidak mencintai pria seperti itu? Agam melewati lautan api dan berjalan ke dalam formasi. Suhu di inti sangat tinggi. Kekuatan keturunan ningrat juga bisa menghancurkan energi dan kekuatan spiritual. Jika orang lain yang melakukan ini, sekalipun dia alam bumi tingkat 9, dia tidak akan bisa bertahan semenit pun. Setiap langkah Agam sangat menguras kekuatannya. Akhirnya, Agam memasuki tengah lautan api dan sampai di daerah inti. Saat ini, Susan telah kehilangan kesadarannya. Rambut merah panjangnya telah berubah menjadi merah tua. Api hitam menari-nari di atas kulitnya. Warnanya kontras dengan sosoknya yang putih dan langsing. Sosok tubuh wanita sempurna itu terpampang di depan Agam. Di tengah serangan api hitam, ada kobaran api hasrat yang membuat perut bagian bawah Agam panas. Agam merasa mulutnya kering. Dalam pikirannya, timbul niat dan dorongan jahat yang kuat. Agam menggigit ujung lidahnya untuk mempertahankan diri tetap tenang. Agam mendekat dengan susah payah. Di jarak 3 meter, suhu tinggi yang menakutkan sudah menghanguskan ruang menjadi serangkaian jalan kegelapan. Itu adalah retakan ruang. Itu membuktikan suhu di sini telah mencapai tingkat alam langit setengah langkah. Agam mengeluarkan jarum prak. Begitu jarum menjauh dari tubuhnya, jarum langsung meleleh menjadi lelehan prak. Jarum harus ditusukkan dari jarak dekat. Bab 440, siapkan 2 set pakaian. Ekspresi Agam tampak serius dan dia mendekati Susan. Tiba-tiba, pupil Susan memerah. Dia menunjukkan ekspresi marah dan menjerit tajam dan panjang pada Agam. Boom! Serangan mental yang kuat menyapunya. Magma di sekitar Agam meledak menjadi hujan percikan api di langit. Susan sudah kehilangan kesadaran dan yang mengontrol tubuhnya adalah Phoenix kegelapan itu sendiri. Phoenix kegelapan merasa Agam berniat tidak baik. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Api hitam mengerikan dalam penghalang bergejolak dengan keras. Api itu berubah menjadi pilar-pilar api hitam dan menyerang Agam. Boom! Pilar api menyerang tubuh Agam dan meledak menjadi percikan api hitam. Pilar api yang hancur itu langsung bersatu lagi dan membombardir Agam satu demi satu. Di tempat ini, kekuatan Phoenix kegelapan tidak ada habisnya. Dia hampir menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Jika terus di sini untuk waktu yang lama, Agam pasti akan kalah. Mata Agam bersinar dan dia segera mengeluarkan pisau pelahap nyawa. Dengan satu tebasan, dia memotong lautan api di depannya menjadi area kosong. Memanfaatkan kesempatan itu, Agam melangkah maju dan sampai di depan Susan. Susan agak terkejut. Di saat berikutnya, matanya menunjukkan keganasan binatang buas. Dia menyerang maju dan memeluk Agam erat-erat. Panas yang luar biasa melelehkan penghalang yang Agam buat. Boom! Hanya terdengar suara teredam.
Pakaian Agam meledak terbuka tanpa aba-aba. Tubuh Susan yang lembut dan halus melilit Agam dan menekan di dadanya. Tidak ada pengalaman yang lebih indah dari ini. Namun, Agam tidak punya waktu untuk menikmatinya. Suhu tinggi menakutkan ini bisa membakar orang alam bumi tingkat 9 dalam sekejap. Meskipun Agam memiliki kekuatan alam langit setengah langkah, dia juga sulit melawannya. Agam mengeluarkan semua kekuatannya untuk menahan serangan api hitam. Dengan susah payah, dia mengeluarkan jarum perak dan menusukkannya di punggung Susan. Ah! Wajah Susan meringis karena rasa sakit. Bayangan Phoenix kegelapan juga mengeluarkan tangisan kesakitan. Kuku jari Susan tumbuh panjang. Dia mencakar punggung Agam dengan keras dan mencabut sepotong besar daging. Total 3 jarum. Tinggal 2 jarum yang tersisa. Agam menggertakkan gigi dan mendesis. 1 jarum perak lain menusuk ke punggung Susan sesuai dengan titik akupunktur. Ekspresi Susan makin kesakitan. Di pupil merahnya, selain ada kemarahan, juga ada kepanikan. Saat ini, auranya bertumbuh dengan pesat. Kuku jarinya mengeluarkan api hitam yang menakutkan dan membakar tubuh Agam. Agam menggunakan kekuatan pahala dan melindungi pembuluh jantungnya mati-matian. Hanya saja, di jarum ketiga ini, dia kesulitan. Jarum ketiga ditusukkan di dada. Dia sendiri dipeluk erat-erat oleh Susan, tidak bisa melakukannya sama sekali. Maafkan aku. Agam bergumam dengan suara kecil. Matanya memancarkan cahaya dingin. Serangan mental yang kuat langsung menyerang lautan kesadaran Susan. Tubuh Susan menjadi kaku dan dia kehilangan kesadaran untuk waktu yang singkat. Agam memanfaatkan kesempatan itu untuk menarik tangan melewati kulit wanita yang lembut dan menaruhnya ke dada. Jarum perak menusuk ke dada wanita itu dengan tepat. Tubuh Susan bergetar hebat dan ekspresi sakit di wajahnya menghilang. Sosok Phoenix kegelapan yang sesungguhnya mengeluarkan tangisan yang melengking. Di tengah pandangan terkejut semua orang, dia perlahan menghilang. Penekanan berhasil. Meskipun api hitam menghalangi tatapan semua orang, mereka tahu aura Phoenix kegelapan telah ditekan. Wah! Agam mengembuskan napas panjang, menatap wanita di depannya, dan berkata, "Aku hampir kehilangan nyawaku di sini." Mata Susan yang indah kembali ke warna normal dan dia sadar kembali. "Ini di mana?" tanya Susan. Setelah kesadarannya dikontrol oleh Phoenix kegelapan, dia sama sekali tidak ingat apa-apa. "Kamu!" Melihat pria yang berada dekat di depannya, bahkan Susan saja refleks mengeluarkan seruan kaget dan jengkel. "Dengarkan penjelasanku." Begitu Agam mengatakan ini, dia merasa seperti pria hidung belang yang penuh kebohongan. "Pergilah ke neraka!" Susan merasa aneh, apalagi dia sedang didekap erat oleh seorang pria. Dia sangat tidak bisa menerimanya. Susan refleks mengangkat tangannya untuk memukul Agam keras-keras. Namun, serangan balik Phoenix kegelapan menguras seluruh tenaganya. Memaksa mengerahkan kekuatan spiritual membuat Susan kehabisan tenaganya. Dia tidak mampu menahan rasa lelah dan pingsan. Agam menatap wanita yang berbaring di pelukannya dan merasa pasrah. Sepertinya wanita ini sudah membencinya. Hatinya yang tegang menjadi rileks. Melihat tubuh indah yang sempurna di depannya, api hasrat yang ditekan kembali membara. Dalam hal ini, dia percaya setiap pria pasti akan sulit mengendalikan diri. Untungnya, kekuatan spiritual Agam cukup kuat. Dia berusaha keras untuk menekan nafsunya. Lalu, Agam menggunakan kekuatan penguasa neraka untuk menyembuhkan dirinya dan Susan. Meskipun Phoenix kegelapan sudah ditekan, api hitam mengerikan terus membara. Semua orang tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalamnya. Beberapa orang mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki, tetapi api hitam yang beringas langsung menghancurkan kekuatan spiritual mereka. Hal ini membuat orang-orang menderita. Kenapa sudah lama tetap tidak ada pergerakan? Jangan-jangan sesuatu terjadi pada mereka? Tetua kedua, tutup mulut sialmu! Brian marah dan ingin membantah. Akan tetapi, setelah berpikir, dia menahan diri. Apapun yang dilakukan Agam, terlepas apakah dia berhasil atau gagal, dia sudah menjadi orang berjasa besar bagi mereka, keluarga Suwandi. Memang agak tolol mengucapkan kata-kata sial seperti itu. "Kalian tetap berjaga di tempat. Aku akan memeriksanya." Simon mengerutkan kening dan hendak memasuki lautan api, tetapi dia dihentikan oleh kekuatan spiritual. "Bantu aku menyiapkan 1 set pakaian, 2 set." Mendengar suara Agam, Simon mengangkat alisnya dan diam-diam menghela napas lega. Agam masih hidup, artinya mereka berdua baik-baik saja. Simon segera mengatur agar seseorang menyiapkan pakaian. Lalu, dia membungkusnya dengan penghalang kekuatan spiritual di luar dan melemparkannya ke lautan api. Kemudian, dia tersadar dan wajahnya langsung masam. Bajingan kecil ini tidak keluar dalam waktu yang lama. Jangan-jangan dia melakukan sesuatu pada putrinya, ya? Agam mendapatkan pakaian dan memakainya. Dengan begitu banyak orang menonton,
dia tidak ingin keluar dan menjadi terkenal selama berabad-abad. Selesai berpakaian, Agam bingung. Dia belum pernah memakaikan baju untuk seorang wanita. Mau bagaimana lagi, Agam hanya mengenakan jaket untuk Susan. Pakaian ini hampir tidak bisa menutupi semua tubuhnya. Di bawah pakaian longgar, keindahan terbaik Susan terlihat samar-samar. Benar-benar sulit untuk mengendalikan diri. Agam menggendong Susan dan meninggalkan lautan api. Dia berbalik melihat kembali api mengerikan di dalam penghalang. Meskipun Phoenix kegelapan telah menghilang, api hitam yang tersisa cukup untuk membakar semua dalam radius 5.000 meter. Agam berpikir dan menunjuk penghalang. Dia membuka lubang di penghalang. Api hitam yang mengerikan menerobos keluar dan terbang ke langit di bawah arahan kekuatan spiritual Agam. Langit di atas tampak terbakar dan berubah berwarna merah. Indah sekali! Seluruh orang di kota Swandi dan bahkan orang-orang dalam jarak 50.000 meter melihat pemandangan ini dan mendesah takjub. Siapa sangka di bawah pemandangan yang indah ini adalah pemandangan yang berbeda. Kalau tidak ada Asad, keluarga Swandi pasti akan hancur. Sayangnya, tidak ada kalau. Semua orang menghela napas. Melihat sosok buram Agam di puncak gunung, fanatisme di mata mereka lebih kuat dari sebelumnya. Orang ini sekali lagi menunjukkan kekuatan dan kontrolnya yang menakutkan. Di masa depan, dia pasti akan menjadi tokoh besar tertinggi di Indonesia. Jika bisa berteman dengannya, pasti akan memiliki kebahagiaan yang tak terbatas. Dia berhasil! Dia benar-benar berhasil! Tubuh Linda gemetar karena gembira. Dia sama sekali tidak bisa menahan pesona orang yang begitu kuat. Terutama saat melihat Susan yang digendong oleh Agam. Matanya memandang cemburu. Linda sangat berharap dialah yang digendong. Bab 441, masalah datang lagi dan lagi. Hippocrates mudah membuka mulutnya dan menghela napas panjang, lalu berkata, "Sepertinya kita telah meremehkannya. Dia tidak mungkin hanya alam nirwana setengah langkah saja." Benar. Wajah tua Marcel tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat dia berkata, "Dilihat dari auranya yang mengalir keluar barusan, dia bukan hanya alam nirwana setengah langkah, tapi juga alam langit setengah langkah. Baik praktik bela diri maupun medis telah mencapai alam setinggi itu. Benarkah ada genius seperti ini di dunia?" Hippocrates mudah bergumam pada dirinya sendiri. Dia sendiri adalah orang elite di antara para genius. Namun, dibandingkan dengan Agam, semua prestasinya sangat kecil. Akhirnya saat yang dinantikan ini tiba juga. Kali ini memang tidak sia-sia datang ke sini. Wajah Jaya penuh kegembiraan. Menyaksikan situasi ini membuatnya makin yakin untuk berteman dengan Asad. Pemuda ini sangat muda, sudah sangat kuat. Aku khawatir Fajar juga tidak sebanding dengannya. Kalau kita bisa berteman dengannya, maka kita keluarga Pambudi pasti akan menjadi keluarga Swandi berikutnya. Nyonya Miati juga sangat bersemangat sampai tidak bisa memegang tongkatnya dengan baik. Pria ini, dia masih lajang, kan? Laila sangat percaya diri dengan kecantikannya. Matanya menunjukkan godaan dan dia menjilat bibirnya. Andai saja aku bisa dekat dengannya. Hei, memangnya kenapa kalau dia punya pacar? Tidak mengherankan kalau orang seperti dia punya 8 atau 10 istri. Kalau kamu bisa menjadi salah satu wanitanya, itu juga akan menjadi berkah bagi kita keluarga Pambudi. Nyonya Miati berkata sambil tertawa. Laila mengangguk dengan penuh semangat. Dia menatap sosok yang menakjubkan seperti dewa di puncak gunung itu. Dia membayangkan saat bersatu dengannya. Laila tidak bisa menahan hasratnya. Dia menggerakkan kakinya dengan aneh. Matanya berubah menjadi warna pink. Cahaya tersadar dari rasa terkejutnya. Saat ini, dia agak kesal karena tidak melahirkan satu anak perempuan lagi. Jika tidak, dia akan bisa memiliki menantu seperti itu. Bila demikian, dia bisa sangat bahagia. Sial, bajingan ini! Kenapa dia begitu sulit mati? Ivan langsung marah dengan lantang tanpa peduli sekitar. Dia tidak pernah menyangka Agam dapat bertahan hidup di lautan api dan sama sekali tidak terlihat terluka. Apalagi dia juga melihat begitu banyak orang yang kagum pada Agam. Hal ini membuatnya makin marah. Kemuliaan semacam ini seharusnya hanya miliknya sendiri. Tidak apa-apa kalau kamu tidak mati. Biarkan aku menerima tubuhmu. Ivan tampak kejam dan tidak bisa menahan tawa. Detik berikutnya, dia menghilang di kerumunan. Agam sedang dilihat oleh begitu banyak orang. Dengan keteguhan hatinya, dia juga merasa agak tidak enak. Dia menggendong Susan sampai ke depan Simon dan yang lainnya. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, "Sesuai harapan semua orang, Phoenix kegelapan di tubuhnya ditekan olehku untuk sementara. Dalam waktu 3 hari, tidak akan terjadi apa-apa. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan rasa terima kasihku." Simon mengangguk perlahan dan menggunakan suara kecil yang hanya terdengar telinga Agam bertanya, "Kamu tidak melakukan apapun pada putriku, kan?"
Agam menyentuh hidungnya dengan canggung. Jika mengatakan ada yang dilakukan, sebenarnya tidak ada juga. Akan tetapi, rasanya akan mengingkari nurani kalau mengatakan tidak ada yang dilakukan. Melihat Agam tidak berbicara, mulut Simon berkedut. Kemudian, dia paham. Putrinya sudah tidak muda. Sudah waktunya untuk menikah. Ditambah lagi, Agam sudah bercerai. Keduanya cocok. Agam tidak tahu pikiran Simon. Kalau tidak, dia pasti akan memutar matanya. Ada apa dengan semua orang ini? Mereka selalu ingin menjodohkannya. Mereka ngotot pula. Ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo turun dulu. Simon melihat banyak sekali orang yang melihat ke tempat ini. Mungkin ada musuh yang bercampur. Heru tertawa dan berkata, "Aku sekarang akan memerintahkan seseorang untuk menyiapkan makanan dan arak yang enak. Kita tidak akan pulang sebelum mabuk malam ini. Kita akan makan makanannya nanti saja. Masalahnya masih jauh dari kata selesai," kata Agam dengan tenang. Tatapannya memindai ke bawah gunung. Melihat wajah Agam yang tiba-tiba dingin, Simon cukup bingung. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, gunung itu bergetar hebat. Pada saat yang sama, kekuatan menakutkan yang tidak asing dan kuat langsung menyelimuti seluruh gunung. Apa ini? Formasi pembunuh ilahi diaktifkan? Aneh, kenapa kita tidak menerima kabar apa-apa? Tidak. Meskipun formasi pembunuh ilahi diaktifkan, aura yang dikeluarkannya aneh. Pak Agam. Simon memanggil dengan suara yang berat. Membalikan formasi. Agam perlahan melontarkan dua kata yang menyebabkan ekspresi Simon dan lainnya berubah drastis. Apa yang dikhawatirkan akhirnya terjadi. Sekarang, mereka semua telah kehabisan tenaga. Jangankan untuk melawan formasi, mereka bahkan tidak bisa lari menyelamatkan diri. Selain itu, masih ada beberapa anggota keluarga Suwandi yang tidak sempat mengungsi. Jika mereka semua mati, keluarga Suwandi akan dalam bahaya. Wash! Pilar cahaya menembak dari puncak gunung membentuk jajaran besar di langit dan menutupi seluruh gunung. Langit menjadi gelap dengan cepat. Petir menggelegar di dalam jajaran. Mereka sedang menyiapkan kekuatan yang menghancurkan. Para tetua keluarga Suwandi merinding. Tidak ada yang lebih mengerti daripada mereka betapa kuatnya formasi pembunuh ilahi. Setelah formasi diaktifkan, segala sesuatu yang di dunia ini akan mati tanpa tersisa mayat. Bahkan roh utama mereka tidak akan selamat. Simon membelai bulu kuduk yang berdiri dan menatap jajaran di langit. Wajahnya sangat masam. Kali ini, keluarga Suwandi mungkin akan musnah. Apa itu? Di kaki gunung, semua orang terkejut dengan perubahan mendadak ini. Seharusnya itu jajaran pelindung klan keluarga Suwandi, formasi pembunuh ilahi. Seseorang yang banyak tahu mengenali jajaran itu. Formasi pembunuh ilahi tidak pernah diaktifkan satu kali pun dalam ratusan tahun. Mengapa keluarga Suwandi mengaktifkannya sekarang? Tidak. Target formasi pembunuh ilahi ini sepertinya adalah di atas gunung. Astaga, sepertinya benar. Aneh. Mengapa formasi penjaga klan keluarga Suwandi malah menyerang orang-orang mereka sendiri? Hah, Phoenix kegelapan sudah lahir. Sepertinya Tuhan tidak mengizinkannya hidup. Formasi yang ditinggalkan nenek moyang untuk melindungi klan malah menjadi Algojo klan. Masalah benar-benar datang lagi dan lagi. Tampaknya keluarga Suwandi ditakdirkan untuk binasa. Pak Agam, tolong lakukan satu hal. Kekuatan spiritual Simon perlahan keluar. Sambil melihat Agam, dia tersenyum dan berkata, "Bawa putriku menuruni gunung, lindungi garis keturunanku. Kalau ada kesempatan, aku akan menjadi budakmu untuk membalas kebaikanmu." Para tetua keluarga Suwandi saling melirik. Mereka datang bersama ke depan Agam dan menyatukan tangan mereka. "Tolong lindungi garis keturunan klan kami." Formasi pembunuh ilahi telah diaktifkan. Hanya Agam yang memiliki harapan untuk bisa keluar. Susan adalah harapan terakhir keluarga Suwandi. Dia tidak boleh meninggal di sini. Maaf, aku tidak setuju. Agam perlahan menggelengkan kepalanya. Wajah Simon dan para tetua berubah sedikit, lalu ekspresi mereka pahit. Agam adalah orang luar. Apa yang telah dia lakukan sebelumnya sudah sangat baik hati. Sekarang lebih penting melindungi diri sendiri. Tidak mungkin dia mau membawa beban lagi. Tuan Simon, sebelumnya kamu mengatakan kamu dapat membantuku mendapatkan batang biduk surgawi. Apa kamu serius? Tiba-tiba, Agam bertanya dengan senyum kecil. Simon refleks berkata, "Tentu saja, kamu adalah orang yang berjasa untuk keluarga Suwandi. Karena aku telah menjanjikan sesuatu padamu, aku pasti akan melakukannya. Kalau begitu, kita sepakat. Ditambah stalaktit 10.000 tahun, kamu berutang 2 harta padaku." Agam melambaikan tangannya. Aura yang menakutkan keluar dari tubuhnya dan menembus langit dan bumi. "Kamu!" Simon terkejut dengan aura menakutkan Agam, lalu dia buru-buru berkata, "Formasi pembunuh ilahi sangat kuat.
Tidak ada yang bisa menyainginya di dunia ini. Kamu juga akan mati kalau kamu tinggal. Sebelum formasinya terbentuk sempurna, cepat pergi. Kamu benar. Memang tidak ada yang bisa dilakukan di dunia ini. Aku juga sudah merasakan kekuatannya, cukup kuat untuk menghancurkanku. Tapi, Agam tersenyum percaya diri dan berkata, "Ingat apa yang aku katakan? Aku dapat membalikan formasi kapan saja. Aku pikir, di dunia ini tidak ada yang mengenal formasi pembunuh ilahi lebih baik dariku." Bab 442, tidak bisa mengalahkanku Raja Penguasa Neraka. Boom! Seolah mendengar provokasi Agam, ada gejolak besar di formasi pembunuh ilahi di langit. Energi yang mengamuk dan petir menyatu dalam formasi. Pilar cahaya besar jatuh dari atas. Pilar ini penuh dengan kekuatan pemusnahan. Retakan gelap robek di sepanjang jalannya. Melihat hal ini, semua orang merasa ngeri. Kekuatan seperti itu benar-benar bertentangan dengan akal sehat dunia. Jika kamu terkena sedikit saja, pasti tidak akan ada jasad yang tersisa. Bertahan! Ekspresi Simon berubah drastis. Saat dia bicara, dia dan para tetua melepaskan kekuatan spiritual mereka bersama-sama. Mereka membentuk penghalang yang hampir nyata di atas kepala mereka dan melindungi mereka dengan kokoh. Boom! Saat keduanya bersentuhan, kekuatan besar yang tersisa menyebar ke segala arah. Di area yang sejajar dengan mereka, apapun yang ada hancur dalam sekejap. Burung-burung yang radius belasan kilometer juga hancur menjadi bubuk. PVFT. Simon dan para tetua muntah darah. Penghalang padat yang dibentuk bersama dihancurkan oleh sisa kekuatan tersebut. Dengan hanya satu serangan, orang-orang terkuat keluarga Swandi sudah kehilangan kekuatan tempurnya. Duar! Jajaran tidak menunjukkan tanda-tanda memudar. Di langit yang luas, awan hitam berkumpul. Warnanya gelap gulita. Suara petir yang memekakan telinga datang satu demi satu, seolah ingin menghancurkan jiwa orang. Petir yang tak terhitung jumlahnya itu berkumpul ke tengah jajaran. Mereka membentuk bola cahaya raksasa yang destruktif. Petir-petir itu seperti ribuan ular perak mengelilingi bola cahaya. Serangan ini cukup untuk meratakan seluruh gunung, bahkan juga kota Swandi di pinggiran gunung. Lari! Lari! Entah siapa yang berteriak, kerumunan orang langsung ricuh. Ribuan orang berkerumun dan melarikan diri untuk menyelamatkan hidup mereka. Untuk apa kamu lari? Kamu tidak akan bisa kabur. Hah, bisa melihat kejadian ini dalam seumur hidupku, aku bisa mati tanpa penyesalan. Energi bola cahaya sudah mencapai batasnya. Setelah meletus, serangannya akan menghancurkan. Simon menatap situasi ini dengan pandangan kosong. Dia menoleh ke Agam dan berkata dengan pahit. Pak Agam, maafkan aku karena menyeretmu dalam masalah. Tuan Simon, aku tidak punya kelebihan lain. Tapi, aku pikir aku punya integritas. Aku pasti akan melakukan apa yang aku janjikan. Guntur yang menderu bercampur dengan suara Agam. Wajahnya tenang tanpa kepanikan. Dia perlahan mengangkat tangannya dan berkata, "Aku bisa membalikan formasi pembunuh ilahi, atau bahkan memecahkannya. Formasi ini tidak bisa mengalahkanku, Raja Penguasa Neraka." Wash! Cahaya merah dan hijau muncul di tangan kiri dan kanan Agam. Aura dari masa purba menyebar secara bertahap. Cahaya merah menggeliat dan berubah menjadi pisau pelahap nyawa 10 cm. Cahaya hijau berkumpul dan berubah menjadi tungku Dewa Raja Tembaga. Melihat hal ini, Simon dan para tetua langsung tercengang. Gror! Jajaran formasi pembunuh ilahi berkumpul menjadi kepala naga yang agung dan membuka mulutnya menelan bola cahaya perusak. Mata naga memancarkan cahaya yang agung. Hanya punya sedikit energi saja berani melawanku? Maaf, kamu memilih lawan yang salah. Cahaya pisau pelahap nyawa di tangan Agam bersinar terang dan melonjak puluhan meter. Auranya tidak kalah dari jajaran. Bunuh! Pisau pelahap nyawa meledakkan cahaya pisau darah hampir 333 meter. Dia memotong bola energi dan kepala naga yang menakutkan itu dengan kekuatan besar yang menghancurkan langit dan bumi. Segera setelah itu, cincin cahaya emas di tangan kanan Agam memancarkan cahaya keemasan kuno. Kekuatan spiritual Agam meningkat pesat. Pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya juga habis dengan cepat. Pada saat inilah, tungku Dewa Raja Tembaga menunjukkan kemampuannya yang menakutkan. Aliran spiritual yang stabil terus dimakan Agam dan mengisi lautan kesadarannya yang terkuras dengan cepat. Hancurkan! Agam membentuk formasi khusus di telapak tangannya dan menamparnya ke tanah. Kekuatan spiritual yang mengerikan itu berubah menjadi tidak terlihat. Lalu, menyebar ke seluruh gunung untuk menemukan inti formasi pembunuh ilahi. Bersamaan dengan teriakan rendah Agam, inti formasi disegel secara paksa oleh kekuatan spiritual. Semua kontak dengan dunia luar pun terputus. Dalam sekejap, kepala naga raksasa dan bola energi itu kehilangan jajaran penopang mereka.
Mereka runtuh di bawah pandangan tercengang semua orang dan berubah menjadi badai energi yang menyebar ke segala arah. Cahaya itu sangat terang dan menusuk sehingga orang tidak bisa membuka matanya. Setelah sekian lama, kekuatan yang tersisa hilang dan mereka kembali menatap langit. Langit biru seperti tercuci bersih. Jangankan jajaran, mereka bahkan tidak bisa menemukan awan. Langit biru membentang, matahari menyilaukan. Hal ini membuat orang terpana, merasa semuanya seperti mimpi. Semua orang tercengang dan melihat sosok buram di gunung. Wajah mereka penuh rasa kaget. Apa yang dia lakukan? Jajaran yang menakutkan dan bola energi yang telah terbentuk benar-benar menghilang begitu saja. Sial! Ivan, yang bersembunyi di kegelapan, tidak tahan untuk mengutuk marah. Dia tidak pernah menyangka Agam bisa dengan mudah menghancurkan rencana yang telah dia buat. Ekspresinya sangat tidak terima. Saat dia masih berpikir untuk menjalankan rencana lain, kekuatan spiritual Agam menyerangnya. Hal ini membuatnya sangat terkejut sehingga dia menggigil. Tanpa mengatakan apa-apa, Ivan berbalik dan melarikan diri. Selama masih hidup, dia masih bisa berhasil di masa depan. Agam, kamu tunggu saja. Ketika mantra pemurnian hati menyerang, aku akan menginjak kepalamu dan membuatmu menangis. Kamu akan berlutut untuk memohon padaku untuk melepas mantranya. Semuanya kembali tenang. Simon dan yang lainnya adalah yang paling dekat. Mereka memiliki kesan terdalam. Bahkan mereka sendiri butuh waktu lama untuk kembali sadar. Simon melihat Agam seperti sedang melihat monster. Heru membuka mulutnya dan tidak tahan untuk tersenyum pahit. Anak ini memiliki terlalu banyak jurus tersembunyi. Tidak peduli seberapa gawatnya keadaan, dia akan selalu membawa keajaiban bagi orang-orang. Melihat Agam diam tidak bergerak, tidak ada yang berani bersuara mengganggunya. Setelah sekian lama, kesadaran Agam kembali dan dia berpikir keras dalam waktu singkat. Formasi pembunuh ilahi tidak akan berbalik tanpa alasan. Pasti ada seseorang di baliknya. Tadi, Agam ingin mencari tahu orang itu melalui kekuatan spiritualnya. Sayangnya, orang itu berlari sangat cepat dan tidak berhasil menahannya. Namun, dia baru saja menangkap jejak aura orang itu yang tersisa. Ini sangat tidak asing. Sepertinya dia pernah merasakannya di suatu tempat, tetapi tidak ingat siapa itu. Ya sudahlah. Agam menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran itu. Jika Agam merusak rencananya, orang itu pasti tidak akan menyerah begitu saja. Tinggal menunggu dia keluar lagi. Agam mengembuskan napas dan mengangkat bahu. Dia berkata kepada Simon, "Tidak ada bahaya. Semua terpecahkan. Apa kamu baik-baik saja?" Simon bertanya dengan prihatin. "Aku sedikit lapar," kata Agam tertawa. Memiliki tungku Dewa Raja tembaga sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Oleh karena itu, setelah dua kejadian ini pun, Agam tidak merasa terlalu lelah. "Kamu benar-benar..." Simon memutar matanya dan tidak tahu apa yang harus dikatakan. Sebelumnya, dia menekan Phoenix kegelapan. Lalu, dia mematahkan formasi pembunuh ilahi yang bisa menghancurkan alam langit. Namun, dia masih terlihat baik-baik saja. Mengesalkan sekali, bukan? Omong-omong, ada beberapa pengkhianat di keluarga Swandi. Pembalikan formasi pembunuh ilahi ini ada hubungannya dengan mereka. Agam teringat sesuatu. Orang-orang ini hanya tokoh-tokoh kecil dan tidak bisa menimbulkan ancaman. Namun, mereka cepat atau lambat akan menjadi bahaya besar jika tidak diberantas pada waktunya. Orang-orang itu telah aku tandai dan tidak bisa bergerak. Kirim saja seseorang untuk mencari mereka. Oh! Simon mengangkat alisnya. Dia mempercayai kata-kata Agam begitu saja. Dia segera memerintahkan para tetua untuk turun dan menyelidiki. Agam sendiri dibawa ke kediaman oleh Simon di bawah pandangan kagum orang-orang.